Smapta. Oke, hari ini kita kedatangan 3 tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan? Perkenalkan diri, Pak. Hai, saya Pak Popo. Bersama saya, Pak Arif. Hai semuanya, saya Miss Atika. Iya, mereka bertiga merupakan guru-guru Smapta yang masih muda, Pastinya. masih gaul, masih energik, ya kan? Nah, kalau kita tahu nih di sini ada guru-guru yang kece-kece. Biasanya anak-anak tuh sering curhat gak sih sama Bu Tika mengenai masa remajanya tuh seperti apa? Oh langsung ya ini ya Sensei Ya, boleh ya. Boleh. Sering sih Sensei, karena memang kan tugas saya tuh mendengar cerita-cerita atau keluh kesah baik itu permasalahan yang suka ataupun duka yang dialami oleh siswa-siswi kita di SMA Pusara Andalan khususnya. Jadi mau itu permasalahan tentang sosial, belajar, bahkan mungkin sukanya sama lawan jenisnya itu pasti diceritain juga sama saya. Jadi cukup luar biasa juga dan cukup senang juga bahwasannya mereka terbuka sama saya. Iya dong. Fungsi guru tentu menjadi fasilitator untuk siswa-siswanya. Nah, buat Pak Popo sendiri. Iya. Pak Popo menjadi guru itu sudah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun ya. Sudah cukup matang ya kalau seusia itu. Dan kalau kita bisa bilang sudah cukup dewasa ya Pak Popo. Nah, dari rentang waktu itu punya suka dan duka nggak mengajar siswa SMA, khususnya untuk teenager ya, maksudnya untuk seusia remaja. Kira-kira apa sih tantangannya? Ya pastinya ada sih, karena saya kan mengajar matematika ya Bu Vita ya. Jadi ada suka, ada dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih, karena kita berhubungan dengan anak-anak yang memang mau kreatif, mau berpikir lebih lanjut gitu. Dan beruntung pula lah saya mengajar di sekolah Smapta ini, karena kreatifnya itu muncul sendiri dan daya nalarnya itu pun mantap, bagus gitu. Luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Nah, Pak Alim sendiri, wah, saya kalau ingat Pak Alim tuh ingat mau senam. Seperti itu, karena memang jiwa energiknya Energik tuh ya, ya. iya. Kalau ketemu Pak Alim bawaannya pengen olahraga gitu. Slogannya tua-tua keladi. Iya, pagi di rumah pakai jadi udah tua ya. Oke, Pak Alim sendiri, saya dapat informasi atau dapat bocoran sedikit, Pak Alim sudah 7 tahun mengajar. Pak Alim belum pernah kan punya anak remaja? Belum. Oke, tapi sudah mengajar siswa remaja. Kira-kira apa sih tips dan triknya bisa survive di lingkungan yang seperti itu? Ya sebenarnya yang pertama sih kalau berbicara tentang mengajar dengan anak-anak remaja atau lebih dekat dengan mereka itu ya dibawa ke dunia bermainnya dulu. Karena ketika bermain mereka pasti enjoy. Di saat enjoy itulah kita munculkan semua apa problem-problem mereka, kita tanya-tanya. Disitulah mereka mungkin sebagian besar sih banyak yang terbuka, apalagi berkaitan dengan keadaan belajarnya, Kehidupan kehidupan remaja remaja ya. ya. Apalagi pertumbuhan anak seperti itu kan emosionalnya memang lagi muncak-muncaknya, pengen dihargai kan itu. Jadi terhadap orang tuanya juga dia cerita keadaan di rumah seperti apa. Dan memang satu sisinya lagi untuk masalah suka dengan lawan jenis sih udah mulai sering cerita-cerita, tapi ya hanya sebatas biasa aja, nggak terlalu yang gimana kali gitu. Saya rasa seperti itu sih. Iya, menarik sekali ya. Kita lihat guru-guru di sini sangat menjadi tempat buat wadah curhatnya. Enggak tergantung juga sama Bu Tika, sama Pak Alim pun seperti itu ternyata. Nah, Pak Popo, Iya. pelajaran matematika ini kan termasuk pembelajaran yang seperti momok. Tanda kutip lah ya. Iya, seperti Iya, momok yang iya. menakutkan. Tapi saya tidak lihat seperti itu sama anak-anak oleh Pak Popo. Maksudnya Oh iya. anak-anak cukup enjoy gitu berhadapan sama Pak Popo khususnya gitu. Nah, apa sih tips dan triknya gitu? Belajar matematika menyenangkan mungkin atau seperti apa dari Pak Popo? Oke, jadi begini ya Bu Vita ya. Jadi kalau kita buat matematika itu seribet mungkin, kita akan menghilangkan tanda matematika itu sulit itu kita hilangkan dulu. Jadi kita gurunya kita buat kita adalah sahabat bagi mereka untuk menyelesaikan soal. Jadi kalau seandainya kita buat kita sebagai guru yang strength, kita bawa penggaris, bawa
spidol itu momok yang menakutkan. Jadi bagaimana cara anak bisa masuk pelajarannya kalau bawaan kita sudah garang atau sadis ya. Jadi makanya saya membawakan diri saya sebagai teman. Jadi kayak saya bisa merangkul anak ya, anak laki-laki ya. Saya saya rangkul dalam menjelaskan soal bagaimana. Jadi ada kontak batin antara saya gurunya dengan anak muridnya. Jadi pelajaran itu bisa masuk. Jadi tahap bertahap lah ya. Ya bener banget. Aduh, saya rasanya pengen SMA lagi nih. Ayo ketemu saya ya. Pasti menyenangkan sekali ya kalau ketemu sama guru yang Kayak kami ya. Ya kita ya. Oke, nah saya mau tanya sama Bu Tika. Ya, ini Bu Tika sebagai guru yang masih muda ya. Masih muda sekali kalau saya bisa bilang. Masih 2 tahun ini mengajar di SMA Pustaka. Beda tipis ya kita. Beda tipis 19, 20, 21. Iya. Cuma pengalaman aja yang udah 14. Iya, wajah nggak jauh Wajah beda nggak ya. jauh beda. Oke, nah saya mau tanya sama Bu Tika nih khususnya ya. Bu Tika, apa sih yang mendorong Bu Tika punya keinginan gitu bahwa menjadi guru itu adalah salah satu profesi yang oke, ini bisa menjadi sebuah jenjang karir. Apa alasannya? Ada alasan tertentu yang mungkin menjadi. Oke, nah sekarang nih pertanyaan buat Bu Tika. Di sini mungkin Bu Tika ya yang paling muda gitu ya. Nah, saya pengen tanya sama Bu Tika, apa sih alasan Bu Tika secara personal atau secara pribadi kenapa memilih guru sebagai sebuah jenjang karir? Ini ceritanya sebenarnya panjang ya Sensei. Iya, oke. Karena memang pasti kalau boleh jujur, Harus awalnya jujur. harus Jujur ya. awal memang tidak terpikir menjadi seorang guru. Tetapi itu tadi rezeki dari Tuhan, jalannya mungkin sudah seperti ini. Tapi ini menjadi pengalaman saya yang luar biasa malahan, karena menjadi pengalaman baru buat saya, berinteraksi langsung sama remaja-remaja, dan memang kebetulan juga berhubungan dengan kuliah saya di jurusan psikologi. Saya kebetulan kan dari jurusan psikologi, bukan jurusan bimbingan konseling, cuman masih berhubungan. Ini ada jenjang karirnya pasti karena berhubungan dengan psikologi juga. Pak. Lanjut aja. Mungkin bisa dicari happy gitu, ketemu anak-anak. Tadi mau ngomong itu tapi Lanjut. ya. Oke. Pengalaman baru juga menjadi seorang guru. Karena ya itu tadi sih Sensei Vita, karena saya di jurusan psikologi pun nggak terlalu banyak berhubungan dengan sekolah misalnya, karena saya terutama saya itu lebih ke psikologi industri organisasi di sebuah perusahaan. Jadi banyak sekali hal yang saya pelajari selama saya jadi guru BK. Ternyata guru BK dan psikologi itu suatu hal yang berkaitan tapi ada perbedaan. Berkaitan ya Pak. Ya, berkaitan. Karena mungkin dari segi penanganan itu mungkin sama Sensei. Jadi untuk jenjang karir pasti ada gitu dan berhubungan, tetapi yang membedakan adalah di administrasinya mungkin. Nah, karena untuk di BK sendiri itu ada administrasi dari buku tamu ke BK-nya, terus kemudian ada prota buat program tahunan, program semester yang saya nggak pernah belajar di psikologi. Tapi kalau di psikologi saya langsung menginterpretasikan dan mungkin belajar mendiagnosa bahwasannya kalau remaja yang mungkin kurang fokus, terus kemudian dia sering sedih, dia tuh ada atau didiagnosa seperti ini dan penanganan akan seperti ini gitu. Jadi kalau di psikologi dan BK itu sih Sensei, dan untuk ada jenjang karirnya atau enggak pasti ada dan berhubungan. Jadi ya luar biasa sih saya bisa punya pengalaman baru sebagai guru bimbingan konseling. Iya, benar sekali, bisa menambah pengalaman ya tentunya. Kayak Pak Dokter, Bu dokternya ya. Iya, Siswa ya. Ya, untuk siswa. Dokternya untuk siswa ya berarti. Iya, untuk siswa menjadi dokternya para anak-anak lah, menangani berbagai macam masalah. Oke, nah selanjutnya kita ketemu lagi ya dengan Tika. Kabar.
buat aku begini. Karena lagu itu yang ketika mendengar lagu itu saya langsung ingat Butika gitu. Terima kasih Sensei. Gitu ya. Oke, itu di skip aja nanti ya. Oke. Nah, Pak Alim Setia Alim Sirait lah. Kalau saya dengar nama Pak Alim nih gimana gitu, menggelegar langsung ya. Berat ya? Berat ya. Sambil Karena menggelegar kayak air. gelegak. Oh, bukan gelegak ya. gelegak. Oke, Pak Alim, selama mengajar pasti ketemu dong. Ada suka, ada duka. Kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang tampil, menanggalkan segala macam problematika, segala macam masalah yang ada di rumah, ya kan pastinya. Karena ketika kita tampil di depan anak-anak, kita siap untuk mengajar. Dalam artian kita melepaskan, menanggalkan semua masalah. Nah, apa sih kiat dari Pak Alim untuk kami mungkin para guru-guru untuk menanggalkan sebagian masalah yang ada mungkin di sekeliling untuk tampil di depan siswa dengan baik? Ya sebenarnya sih yang pertama itu agak sedikit repot ya. Karena enggak gimananya ini apa kita enggak Kan ada bahagia sih saya lihat. Iya sebenarnya Iya, kelihatan itu. itu Kelihatannya bahagia. Tapi kan? kita harus bisa Oh, pencitraan ya, saja. bisa dibilang enggak juga sih. Oke, Cuman iya. memang harus yang dibilang Bu Pita tadi memang harus kita tanggalkan dari pikiran dan kepribadian kita lah kan, yang namanya masalah-masalah itu. Yang Ya, kita pastinya, utamakan pastinya. adalah anak-anak bagaimana bisa belajar dengan kita nyaman. Artinya juga anak itu bukan karena masalah kita jadi anak-anak itu terbengkalai. Kita utamakan dulu orang-orang kepentingan umumnya. Artinya anak bangsa ini kan adalah orang-orang yang ya kan, orang-orang yang memang harus kita didik untuk jadi generasi-generasi kita besoknya. Saya setuju dengan Pak Alim, menanggalkan segala macam masalah yang ada, kita siap untuk tampil di depan siswa. Oke, selanjutnya saya mau nanya lagi, penasaran sebenarnya bagaimana sih keseharian Pak Popo? Pak Popo punya 2 balita ya kan? Iya, Pasti iya, lagi iya, happy iya, banget. lagi Ibu capek-capek juga lagi, bekerja, iya. ya kan? Nah, bagaimana sih cara Pak Popo tetap membagi waktu antara kosan ke siswa di sekolah dengan 2 balita yang lucu-lucu? Ya, intinya seperti ini. Kebahagiaan kita di rumah kita akan menentukan struktur kebahagiaan kita di sekolah ya. Ya, karena kinerja kita di sekolah dipengaruhi oleh kinerja kita dan kebahagiaan kita di rumah ini juga. Jadi memang kalau dipikir hektik, capek, repot dengan sekolah yang sudah segambreng banyaknya, ditambah lagi di rumah nanti ada 2 anak balita yang minta ini. Memang kalau dipikir-pikir waktu 24 jam itu memang sangat tidak cukup ya. Nah, sangat tidak cukup. Suami kerja, istri kerja ya. Jadi Tambahin aja 28. Kenapa bisa ya? Nah, jadi memang intinya kita ikhlas saja sih menjalaninya. Karena kita bekerja untuk apa? Kita ikhlas rela untuk apa? Kita mengajar supaya anak-anak ini juga mengerti apapun yang akan kita ajar. Jadi kita mengajarkannya dengan ikhlas. Jadi waktu yang kita habiskan di sekolah itu berasa udah jam 4. Nanti udah terasa udah mau libur semester, nanti udah mau ujian semester, jadi nggak terasa karena saking kita nikmatinya pekerjaan kita dengan anak-anak hebat-hebat di sekolah ini. Makanya kesehariannya seperti biasa lah, kita meriksa ya Pak Alim ya, meriksa buat perangkat ya, perangkat pastinya ya, buat perangkat, meriksa ujian, analisis, LPP juga dengan segambreng administrasi yang banyak. Peace Bu Anis. Oke Bu Anis ya, tapi tuntas ya Bu Anis ya. Tuntas ya, jangan lupa Oke, ya. administrasi itu juga kita akan tanggung jawab kita sebagai guru, kita harus selesaikan ya. Karena nggak mungkin kita mengajar tanpa adanya persiapan. Jadi itu tanggung jawab kita sebagai guru yang digugu dan ditiru. Oke, saya tertarik dengan ucapan Pak Popo tadi mengenai ilmu ikhlas. Tahu kita ilmu ikhlas itu kan ilmu yang paling tinggi. Nah, bagaimana sih Bu Tika menjadi seorang guru sampai kepada titik ikhlas itu sendiri? Sensei. Kalau perilaku siswa-siswa kita kan pasti berbeda-beda. Beragam-beda. Iya. Dan ya luar biasa sebenarnya. Saya menghadapi berbagai macam persoalan, tingkah laku, perilaku dari siswa-siswa. Jadi titik keikhlasan saya
cukup besar dan banyak yang saya pelajari semenjak saya menjadi guru BK. Karena dari sabar itu kali ya Sensei ya. Jadi saya bisa ikhlas, walaupun mungkin siswa saya ada yang memang sangat butuh perhatian, saya belajar untuk oke, nggak apa-apa, bisa diselesaikan. Ya mungkin memang siswa ini ada permasalahan yang lain dan butuh kita bantu. Jadi ya mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih Sensei, ya memang harus saya tolong. Dan ikhlasnya saya, walaupun siswa saya mempunyai perilaku dan pola yang butuh perhatian yang luar biasa, ya saya tetap harus membantu gitu. Jadi itu memang tugas saya, bukan karena saya jadi guru BK, tapi ya manusia memang harus membantu setiap orang ataupun orang lain, terutama siswa saya ya dengan ikhlas. Mau dalam keadaan saya dalam keadaan apapun, gitu. Jadi bukan karena saya sebagai guru BK, tapi ya memang saya harus membantu siapapun itu dari latar belakang lain ya. Amin. Tapi saya tambahkan sedikit ya, Bu Vita ya. Mungkin karir ngajar saya kan udah agak lama ya, udah agak berumur, jadi sudah melahirkan beberapa siswa yang udah menikah, udah kerja, yang udah punya karir sendiri. Jadi memang keikhlasan kita itu nanti akan terbayar setelah anak-anak kita ini sukses. Yes. Itu baru akan terasa. Mungkin Pak Adil juga udah merasakan. Kalau Mbak Tika baru merasakan 2 generasi ya, 2 tamatan. Jadi kalau seandainya kita udah 3 tahun ke depan datang anak, Pak ini, itu merupakan, menurut saya itu kebahagiaan, balasan ikhlas yang udah kita tanam dari awal gitu. Jadi disitulah nanti roda itu akan berputar. Jadi seperti apa murid-murid yang kita didik, kita bina, kita marahi, kita sayangi dari awal sebelum dia sekolah, dia pasti nanti akan kembali lagi mengingat gurunya. Nah disitulah nampaknya kebahagiaan terbesar seorang guru yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin Pak Alim pernah merasakan juga seperti itu ya? Iya, betul sekali, saya setuju. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Alim mengenai, tiba-tiba datang nih ke Pak Alim, udah jadi polisi aja. Gitu, iya. Kalau itu udah sih, iya, Bu Pita, saya rasa udah sering ya, berulang-ulang kali ada anak yang kita temui, nggak kita ingat sih sebenarnya. Tapi dia ingat kita ya. Iya, kita nggak ingat angkatan keberapa, tahun keberapa. Iya. Tapi kadang kalau lihat, oh iya, kamu anak taruna atau sekolah di tempat kita gitu kan. Iya. Saya lihat seperti itu baru kita rasakan bahwasanya kita harus memang ya tanda petik Iya, tadi benar. ikhlas tadi Ikhlas ya tadi kan? dibalaskan 2, 3, 4 tahun ke Iya, depan, baru. ya. Karena nggak kita lihat bukan dari segi guru itu dari pekerjaan, tapi dari profesi yang apa namanya, kita harus Iya, wajib ya melayani itu ya sama anak-anak itu kan. Jadi memang kalau kita udah ikhlas ya mereka ya harus mau nggak mau kita gimana Iya, bentuk benar. anak itu, kondisi anak itu ya harus kita layani gitu. Karena kita ingatnya terima nanti upahnya nanti 2, 4, 5 tahun ke depan Iya. gitu. Oke. Sepertinya seperti itulah. Iya, berarti apapun Sepertinya yang seperti kita itu ya. Sepertinya Sepertinya seperti itu. Oke, ini luar biasa ya ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sini. Nah, selama berkurun waktu mungkin dari 1 kali 24 jam, 7 dalam seminggu, 31 mungkin dalam sebulan, pasti ada rasa 365 dalam satu setahun tahun. belum siap ya Pak ya sampai Iya. setahun. kalau di detik kan Itu baru kebanyakan. Oke, pasti ada rasa lelah. Pasti kan sebagai seorang Pastinya. manusiawi lah kan, Banget. pasti ada rasa lelah. Mungkin ada rasa jenuh. Kemudian ada rasa, aduh, istirahat dulu deh. Nah, gimana sih cara untuk merefresh atau kalau anak muda sekarang bilang healing ya kan? Oke, Healing ya, apa? healing, Itu healing. bukan yang gini ya? Itu giling. 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 Itu tidur? Guling. Guling, ya. Oke. Nah, kalau kira-kira kepala udah pedih. Oke, itu jauh. Udah ya. Ya, sampai saya selesai. Oke. Oke. Nah, gimana sih cara untuk merefresh? Merefresh kembali. Saya minta dari Pak Popo. Ya, kebetulan ya, salah satu cara saya untuk merefresh itu ya seperti
kita cerita-cerita. Paling sering saya lakukan di meja piket. Saya tahu. Iya, jadi ada tim 2, 3, 4, 5 orang. Iya. Kami kumpul di meja piket, jadi itu menceritakan hal-hal lucu, hal aneh, atau main game yang gokil-gokil. Itu kayaknya salah satu merefresh di sekolah sih. Random lah ya. Iya, random, apapun apa yang terpikirkan, apa yang diingat, itu seru sih kenangan di meja piket. Oke, kayaknya itu nggak bisa Kayaknya dilupakan. ada 2 tempat nggak sih Pak Po? Satu tempat lagi di mana? Ruang BK. Jadi ruang Iya, BK iya, itu iya. bukan Iya. cuma tempat curhatnya anak-anak ya, tapi juga Juga curhatnya curhat di guru. sini. Biasa betul, banget. Satu personil lagi ada di sini ya. Satu personil ya. Itu ada di sini ya. Kayaknya di situ ada Pak Adi. Mantap ya. Pak produser ya. Ketuanya soalnya. Dia biangnya. Iya. Iya. Luar biasa. Jadi segala informasi kita tahu cukup satu sumber nanti menyebar. Oke. Apapun yang terjadi itu healing ya. Healing ya. Karena bisa dikemas dengan lelucon seperti itu ya. Iya. Intinya gini, kita harus ketawa. Kita harus bahagia ya. Kita harus bahagia karena kita akan berhadapan dengan anak-anak calon pewaris masa depan. Jadi nggak mungkin kita masuk dalam kelas dengan suasana cemberut, marah, sebal, emosi gitu ya. Tegang gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi selagi ada jam kosong kita mau pasangkan ya. Jadi nggak hanya murid aja yang ada jam kos. Oke, luar biasa sih kalau menurut saya apa sih usahanya Iya. untuk menghibur diri sendiri gitu ya. Nah ini sama, apakah Pak Alim juga seperti itu? Ya, Satu tim. satu sisinya beda tipisnya di situ ya. Kita juga lebih senang meluapkannya itu dengan bercerita. Karena kalau namanya manusia, komunikasi satu dengan yang lain ini penting gitu ya. Jadi kadang kita emosi gitu kan, hanya bercerita dengan Pak Popo misalnya kan, gini begini. Dan nanti selesai, habis itu masuklah senang lagi kembali. Dan kalau di akhir semester sih sebenarnya kami ya keluarga kadang-kadang ya kalau enggak ya ke liburan lah. Rumah opung ya? Ya mungkin tuh ke tempatnya Opung Grass. Opung Grass. Nah, Bu Tika udah punya opung belum anaknya? Ini aja belum. Oh ya ampun sedihnya. Lagi cari ini ya. Kita cari ini Tapi ya. kayaknya kalau buat Tika ini scroll TikTok sih setahu saya. Oh, pakai aplikasi. Dia suka scroll TikTok Jadi telunjuknya. Iya, tet. Jadi dia lebih senang itu healingnya. Healing ya. Oke, nanti boleh deh di akhir acara kita main TikTok sama Bu Tika. Kayaknya seru kan? Bu TikTok ini, Bu TikTok kan jadinya saya ngomongnya, Bu Tika ini ratu TikTok loh. Oh my god. Oh my god, satu lagi mungkin ada Bu Yosepin ya, teman TikToknya. Ada lagi satu lagi yang gak kalah seru. Ibu-ibu main TikTok di Semata, Ibu Desmala. Iya. Kalau kalian lihat TikToknya, wow. Mulai dari yang rambut panjang sampai gak ada rambut, ya kan? Botak dong. Keren ya. Keren. Iya, benar. Oke, nah coba dong Bu Tika peragain gimana sih TikTok anak-anak pasti. Anak-anak sekarang tuh kayaknya umurnya nggak jauh beda sama Bu Tika. Pasti Bu Tika juga punya, oh ini yang cocok di TikTokin gitu. Kalau kayak Maaf sensei, biasanya yang ngajarin saya TikTok bapak-bapak ini. Jadi saya hanya menirukan sebenarnya. Kayak bapak-bapak ini. Iya. Oh boleh lah Pak. Jadi saya belajar dari beliau dulu, baru saya TikTok di akun saya sendiri. Oh gitu ya. Cari apa? Cari apa? Iya. Padahal yang punya akun TikTok yang banyak videonya di Iya. sini ya. Sengaja loh namanya diganti. iya, akun TikToknya itu yang 1O kan. Itu ya Pak ya. Jangan ada jangan Oke. kayak gitu. Iya. Oke. Nanti Bisa lah nanti ya. Oke, pasti bisa kita lah posting ya nanti TikToknya. Oke. Nah, apa lagi yang aku tanyakan? Saya bertanya boleh nggak? Bapak mau tanya? Oh belum ya. Udah sabar ya. Jiwa MC ya. Psikonda. Jiwa. Apa daya? Dengan saya di situ. Ini boleh diminum ya. Boleh lah kayaknya ini Kan memang sponsor kita Fruity, luar biasa. Iya. loh. Boleh Kos mungkin nanti pasta bayar ini. ke kita. Royaltinya manajer saya namanya Pak Adrian. Oke. Oke, apa lagi? Nggak lanjut. Ayo lanjut. Apa lagi? Oke, saya mau tanya nih terakhir. Selalu Mungkin lah.
masa muda ya kan, masa Ois. muda, masa yang berapi-api gitu katanya ya. Masa muda, Masa yang paling remaja. Asik. Oke, sekarang mungkin bapak-bapak lah di sini Iya. udah hampir 30-an lah, beda sama Butika, kita beda generasi ya Butika. Oke. Oke, nah Oke, masa diperjelas muda. ya. Ini sebenarnya saya boleh langsung ya bertanya. Ya. Bagaimana Pak Alim dulu sebagai seorang, kita kembali ke belakang ya. Bagaimana Pak Alim dulu, Alim remaja mengisi masa mudanya, itu yang pengen saya tahu. Iya. Asik. Kalau Remaja. Masih ingat nggak? dikit-dikit ya ingat. Itu masa lalu Iya, iya. Yang terpenting harus jujur ya. Iya. Iya. Sebenarnya sih kalau saya ya nggak ditutup-tutupin. Memang saya dulu agak sedikit beda dengan anak-anak sekarang gitu kan. Kita juga Kayak setelah Alim ya. Alim enggak sih. Namanya aja. namanya ya. Enggak seperti enggak gitu kan. Saya ada bandar-bandarnya juga. Oke. Nggak saya bilang ya. Iya. Kadang bantu orang tua juga bantu. Cuman memang kondisi tertentu yang memang yang dialami anak-anak yang agak-agak nakal itu saya alami juga. Jadi kenapa? Karena memang kondisinya ya mungkin saya sempat nganggur dulu, nggak langsung sekolah. Jadi memang disitulah mungkin agak depresi atau apa ya namanya itu, down ya. Jadi kita menghabiskan waktu itu hampir di setiap malam itu ya keluar dari rumah main-main, tahu nggak jelas naik motor seperti anak-anak sekarang banyak itu. Jumping nggak kali ya? Nggak kali ya. Tapi mungkin ke ini sempat sih minum-minuman yang kurang baik. Tapi ya, tapi sih nggak terlalu seperti orang lain lah. Oke, tapi merasa nggak kalau itu nggak ada manfaatnya? Sebenarnya tuh Waktu itu mungkin nggak ya. tahu, Oh, tahu. Pak Po, kalau itu memang nggak bagus. Enggak, sekarang maksudnya kalau direfleksikan untuk saat ini melihat Pak Alim masa muda, kira-kira hal-hal yang tidak bermanfaat itu terasa nggak? Sebenarnya oh ini tidak bermanfaat sebenarnya. Iya memang. Iya kan? Itu memang nggak ini ya. Iya. Nggak ada fungsinya lah. Iya, betul. Kan itu. Jadi memang kondisi yang dulu itu dibawakan kemari itu memang hampir saya nggak ada sih. Nggak ada guna gitu. Iya. Hura-hura itu sebenarnya juga hanya membuang waktu begitu Iya, ya. Iya. Wasting time ya. Yang lebih bagus kita kasih waktu-waktu manfaatnya ya. Kalau membantu orang tua saya sih memang ya udah tugas utama sih. Iya pastinya kan. Tapi kalau anak sekarang sih sebenarnya kan kalau membantu orang tua itu kayak agak gimana gitu ya, agak berat gitu ya. Tapi padahal itu kan tugas mulia sih. Saya rasa mungkin ke Pak Pupu atau tambahin. Oke, saya ke Butika mengenai masa remaja ya Butika. Remaja itu ini yang kita hadapi setiap hari ya. Mereka itu makhluk. Ya, kalau dari yang saya baca, maaf koreksi kalau misalnya salah. Adalah seorang makhluk yang tiba-tiba muncul yang namanya hormon di tubuh mereka. Nah, sebagian besar hormon itu mempengaruhi gejolak mereka. Dalam artian, oh mulai ada rasa nih gitu. Mulai aku adalah aku gitu, menunjukkan siapa dirinya. Nah, gejolak-gejolak seperti itu bagaimana sih? Mungkin secara disiplin ilmu Butika bisa menginformasikan ke kita gimana sih cara menanggulanginya dari sisi psikologi. Sisi Berat psikologi ya. ya berat ya. Berat ya. Berat. Minum dulu. Bukan, saya sebenarnya bukan psikolog, tapi ya sebenarnya itu wajar karena memang masa peralihan ya namanya sensitif ya. Jadi kalau ada suka sama lawan jenis itu pasti dan pingin mengetahui Wajar hal-hal lah ya. baru tentunya. Jadi hal-hal baru, oh belum pernah coba. Nah, dan mereka belum tahu nih menyikapinya bahwasanya ini bagus nggak ya, ini baik nggak ya. Makanya sebenarnya memang harus ada pertolongan dari orang ketiga, yaitu dari orang tua dan terutama kita sebagai gurunya. Nah, fitur lagi gadget ya, figur. Nah, Udah sifat satu. bukan faktor. Patur. Oh salah ya. Alhamdulillah jadi jokes ya. Selamat. Figur dari teman
kutip memang yang teman itu mengerti bahwasannya apa yang dilakukan sama siswa yang mungkin kurang baik itu bisa diberitahu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dalam hal mungkin dalam remaja sekarang itu berpacaran kali ya sensei ya, banyak ininya ya, Teman dekat ya. teman dekat lah ya, Iya. mungkin teman dekat. Nah banyak itu sebenarnya bukan dibilang wajar. Kalau suka kita nggak bisa mengontrol sensei. Gitu. Setuju. Saya Iya, setuju kalau iya, nggak soal bisa mengontrol. Iya. Tapi kalau saya bilang boleh berpacaran, saya juga tidak mengizinkan. Gitu. Jadi ya tetap kita dekat, kita boleh suka, tapi dalam tapi dalam hal yang positif, memotivasi mungkin. Ada Iya. rule yang kita jaga ya, Yes, batasnya. iya, batasnya, ada Batas, batasnya. ya. Gitu. Jadi punya teman dekat, tapi jadi motivasi atau malah yang bisa bikin kita menjadi lebih baik lagi. Gitu sih. Berarti jatuhnya jadi sahabat tuh. Iya sahabat. Ya. Ya, Lebih dari sahabat. Oh, lebih. TTM. Wah, dia yang terbaru ya. Iya, iya, iya. Oke, Iya, saya iya. setuju dengan Bu Tika Ah. mengenai memilih teman atau teman dekat atau sahabat. Menurut Pak Popo sendiri, Ah. sahabat itu perlu dipilih nggak sih? Maksudnya kita perlu nggak menentukan, karena lingkungan kan pasti berpengaruh secara psikologis Iya, atau secara iya. mental. Nah, menurut Pak Popo sendiri, bagaimana sih tips dan Ini trik konteks saya remaja. Iya dong, kan kita Iya. bahas Oh, remaja iya. ya. Waktu saya remaja ya. Iya. Oke. Berarti kalau saya sependapat karena kita harus memilih sahabat yang memang satu bahasa sekarang circle ya. Iya. Ya, circle. Circle. Jadi kita harus temukan teman yang memang satu frekuensi, satu pemikiran sama kita. Gak mungkin kita memaksakan kita gabung dengan geng A, kita masuk ke geng A, padahal kita bukan kita banget gitu. Jadi menurut saya memang kita harus memilih sahabat yang memang satu circle, satu pemikiran, satu frekuensi sama kita. Artinya, karena kan kita akan menghadapi ini di sekolah 10 jam ya, 10 jam di sekolah itu kan lumayan waktu yang lama. Jadi memang kita harus ada butuh sahabat yang tempat kita bercerita, tempat kita bersedih-sedih, tempat kita bahagia, tempat kita belajar bersama. Nah, tetap butuh sahabat. Lebih dari sahabat pun saya sependapat tetap ada batasnya gitu. Tapi kita perlu ingat juga, sahabat tentu kita harus pilih yang baik menurut kita dan baik juga menurut Iya, kita. sahabat yang bermanfaat Ya. Ya bisa mengarahkan ke iya, yang lebih baik lagi gitu. iya, Ya, setuju. Ini juga ya yang bisa dianggap positif buat anak-anak kita semua, bahwasanya guru-guru di sini pasti memberikan apa ya? Aura. Aura. Bukan ya? Aura itu yang nyanyi apa sih namanya? Mari. Ayo karena gada denganku. Oke, Lanjut, beda-beda. Oke, kira-kira nih guru-guru pernah nggak sih berada di posisi mager? Anak sekarang bilangnya mager. Mager itu yang depan rumah? Mager. Oh, mager. Mager itu makanan tuh ya? Burger. Terus Udah kita gitu. jejos. Nanti kepanjang. Pasti betulan. Oke, mager itu malas gerak. Pernah nggak di sisi Mager, how are you today? Mager. Katanya nggak cukup. Katanya nggak Iya, cukup ya. Oke, hari ini kita shoot. Kebetulan hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Oke, selamat hari Ibu. Kan ada mager tadi ya. Oke, pernah nggak sih berada di posisi itu paling aduh males, aduh gimana? Kayaknya setiap hari ya, Wak. Kalau diikutin iya, tapi memang Tapi kalau ikutin nggak? kadang Kadang ya. Kadang ya. Gila ya. Itu saya akui iya, Iya. terikuti sih. diikuti, tapi mau nggak mau karena kita memang harus kita paksa diri ya, agar bisa ya setidaknya problem ataupun proses KBM di kelas dan terlaksana. Jalan lah ya. Karena kita mikir kan pasti akan ada anak yang nunggu. Kalau kita mager, ya habis lah. Berantakan. Berantakan. Paling Maksudnya dua bagian- satu. bagian melengkapi. Iya, jadi kan nggak mungkin juga kita mager. Iya, betul. Itu Kalau dia. istilah anak sekarang sih mager kok. Sebenarnya sih malas itu pasti ada lah ya, setiap manusia juga Jenuh. ya, bisa jenuh sesekali. Kalau gini mager nggak sih menurut Bapak Ibu semua? Ibu kan guru juga ya. Tanya, ayo kerjakan latihan nomor 30, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu masuk mager nggak sih? Maksudnya gimana?
Kita datang tetet masuk kelas, buka halaman 20, kerjakan nomor 1 sampai 50. Kayaknya Benar Kalau nggak sih? materinya itu udah selesai Oh, nggak apa-apa dijelaskan, ya? mungkin Nggak apa-apa. Oke. Gimana Kayaknya Pak? Atau saya yang salah? Karena saya nggak ngajar mata pelajaran. kalau materinya udah Oh, udah tersampaikan selesai nggak apa-apa. apa, tapi memang Iya. itu Kan itu evaluasi. iya sih bisa jadi Pembelaan. pembelaan nih. Kayaknya 50% lah. Mata pelajaran, saya membela bapak ibu loh. Oh, iya, iya. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Guru kalau lagi gabut, guru melakukan apa sih? Gabut itu istilah anak. Apa sih gabut? Gabut itu Gabut itu tuh Bingung yang nggak ada ini. kerjaan. ya bingung. Oh. Pastilah mas, pasti dari masing-masing bapak ibu tuh, oh itu kabut. Itu kabut. Ada yang bilang gini, apaan gini, kabut. Itu bukan yang di lumpur-lumpur itu. Gabut Apa tuh. sih? Enggak sih. Gabut. Aku boleh ngajak segabut. Udah. Tapi beda. Iya. Apa? Enggak usah lah. Ih, nggak salah gua. Apa sih? Jangan. Kita kumpul yuk. Apa sih? Jangan. Ayolah, WA ya. 18 tahun ke atas. Tapi udah 30 tahun ke atas loh. Oke, lanjut. Lanjut. Bu Tika suka drakor nggak? Akan Pastinya. sedih, tapi yang bukan genrenya drama cinta-cintaan ya Sensi, tapi lebih ke kriminal, action, horor bisa, tapi kalau yang cinta-cintaan romantis kurang Sensi. Beda dong. Ini nggak Selera romantis. kita. Iya, nggak romantis. Nggak Iya. romantis. Memang saya lebih suka Ayo, romantis. ini nggak romantis loh. Romantis loh, siapa yang mau deket sama Bu Tika? Jangan dikasih romantis. Iya, Langsung bukan aja kita yang kasih romantis. yang real. Kalau romantis nggak mau Bu Tika. Iya kan? Kak Pak Alim pernah nonton drakor nggak sih? Iya, Pak Iya, Alim yang Pak Alim jiwanya. yang hektik banget olahraganya. Kira-kira Pernah nonton drakor nggak? Gimana ya? Atau BTS? Iya. BTS gimana sih coba? Ah, BTS mungkin nggak pernah ya. Nonton drakor gitu. Nonton drakor Namanya kayak istri. nggak terlalu suka Iya. juga. Dan memang kalaupun kita misalnya ke bioskop tuh, kalau nonton gitu kan atau lagi healing. Ngeri-ngeri sedap yang Ah, kalau Sampai ngeri-ngeri tidur ya. kalau ngeri-ngeri sedap, iya nonton. Itu kan ada Batak guys. Kan ada Bataknya saya. Tapi ada juga apa namanya Captain America mau juga. Tapi kalau untuk yang ini drakor mungkin saya nonton sebentar habis itu ya layarnya yang nonton kita. Iya, ngantuk Pak Alim ya, Nah, nggak mengikuti. Kalau iya. Pak Popo, nah kalau asal kalian tahu ya, Pak Popo nih dulunya, kalau dulu sih yang setahu saya, kalau sekarang udah nggak ada, kita udah sibuk semua. Dulu tuh saya dapat ya list drakor itu dari Pak Popo. Ini filmnya bagus loh, ini filmnya bagus loh, ini filmnya bagus loh. Gitu gak sih? Karena Iya. Pak Popo tuh punya referensi film, dia udah nonton. Isnamakan Sama ini lagu-lagu drakor, drakor. Jadi juga dari Pak Popo. Oh iya? Iya, tarian-tarian Korea juga banyak dari Pak Popo. Luar biasa. Mohon dimaafkan. Yang pertama sih benar, yang kedua tiga Oh, enggak ya. ini udah mulai ngaco. Yang ketiga udah gitu. Yang pertama tadi memang awal saya sering nonton drakor sih awalnya. Saya termasuk berbeda dengan Bu Atika sih. Saya orangnya romantis. Ih, sama. Saya suka yang cerita romantis, saya nggak suka yang zombie-zombie yang mistis pembunuhan, saya nggak suka. Saya lebih suka yang arah cinta-cintaan, romantis. Karena itulah salah satu healing kita di rumah habis pekerjaan yang sudah banyak. Jadi salah satu saya lampiaskan dengan menonton drakor yang tamat, yang cepat, yang sesuai dengan cerita yang saya inginkan. Descendant of the Sun lah yang paling saya nggak lupa. Sama, sama ya, ya Descendant of the ampun. Sun 2016, 2017 tuh drakor yang Berapa kali Bapak nonton? 3 kali. Oh, kok 3 kali masih ya. kalah, saya udah 7 kali loh. Pak. Iya. Udah kita dua aja cerita habis ini ya, habis ini ya. Tahu kok saya tahu. Ya, Oke. itu drama Korea yang keren sih. Ya, keren, jadi bisa ditonton. Istri saya juga pencinta drakor sebenarnya. Iya. Saya tahu dari istri saya, makanya saya share ke orang-orang. Ya betul. Mereka sering collab ya, collab untuk menonton drakor luar biasa. Nah sebenarnya Pak Popo saya pengen satu lagi sih, penasaran soal drakor tadi, saya belum putus. Pak Ya. Popo kalau nonton drakor suka mewek juga nggak sih kalau tengok adegannya? Oh, sekarang mungkin karena eranya udah berbeda sih. Jadi karena udah punya 2 balita mengikut di belakang, jadi Nggak jadi. selera romantisnya sudah agak berkurang. Karena udah terjadi nggak sih sama dirimu seperti itu? Kayaknya udah nggak zaman lagi gitu, agak romantis drama ala drama Korea kayaknya sesuatu hal yang
mustahil gitu Iya, ya. betul. Nggak akan terjadi lagi untuk Di dunia kehidupan nyata, iya, kehidupan betul. kita gitu. Jadi Iya, kayaknya iya. nggak relate lagi dengan kehidupan, makanya lebih suka yang kebalikannya dari sekarang, yang mistis, pembunuhan, story yang lain-lain, itu lebih sukanya sekarang. Tapi nggak terlalu sering sih sekarang, udah Dikurangi. Sibuk ya. udah dikurangi, sibuk. Karena memang nggak ada waktu ya dengan mengurus 2 balita di rumah, belum lagi kehebohan, kita juga pasti harus spend Iya. time kan bersama keluarga. Iya. Nah, sekarang nih saya Bentar, ada. kami ada pertanyaan sih tadi. Wow, Ya, balas oke dendam ya. pemirsa. Tadi kami udah briefing sih. Saya sampaikan ke Oke, kalian, boleh, ada boleh. Bu Atika. Boleh, Pak. Nah, jadi Oh, boleh. kita kan sama-sama guru nih di Oke. SMA Plus Taruna Andalan. Kami mau tahu, Bu Vita ini termasuk murid yang bagaimana sih waktu Dulu. SMA-nya? Oke. 2 pertanyaan sih itu dulu, boleh jawab pertama. Kami nggak jawab, nggak perlu ya. Iya. Pertanyaannya, Ibu Vita, Sensei Vita itu seperti siswa seperti apa sih waktu SMA? Karena saya dapat referensi Iya. SMA-nya itu berada di SMA Unggul. Iya, wow, Ya, wow. kelas Unggul, jadi betapa bahagianya lah orang tua Bu Vita punya siswa seperti Bu Berarti ini Vita. kalau Oke. diseleksi ini Akselerasi dulu, Oke. gitu ya. Kelas-kelas ini Iya, ukuran ya. IPS 1. Nah, Oke, saya klarifikasi ya. Jadi begini ya. Memang di atas itu, saya bilangnya di lantai 3 di atas, oke? Itu banyak, saya ngomong 1 itu bisa jadi 5, lebih-lebih kalau sama Pak Adrian. Jadi suka ada Iya. perlebayan. Setuju sih, Nah, setuju. jadi kalau saya bilang 1, mereka akan jawab 5. Saya bilang A, mereka akan bilang sampai Z gitu loh. Jadi nggak semuanya Pak Popo bisa, maksudnya Bapak dengarkan, apalagi lebih-lebih dari Pak Adrian. Iya. Karena 1 bisa jadi 10 sama Iya, dia. iya, Jadi iya. yang mengatakan, oh kita dari SMA Unggul. Kayak lebay sekali. SMA Unggul di Duri, IPS 1 gitu ya. Oke. Jadi begini, saya itu di sekolah negeri, sekolah biasa. Kalau bicara bagaimana sih Bu Vita dulu waktu SMA, saya rasa itu yang menilai mungkin bukan saya. Boleh tanya ke teman-teman SMA. Cuman saya layaknya seperti siswa-siswi di sini semua. Jadi ketika Iya. saya balik mengajar SMA itu kayak bercermin, maksudnya dalam arti wow begini ya ternyata jadi siswa SMA. Kemudian ketika saya melihat anak-anak betapa serunya, maksudnya dalam artian bagaimana intrik-intriknya, mungkin bagaimana oh anak-anak suka juga ya gosip-gosip sama guru tentang guru-gurunya gitu, atau gurunya Iya, juga suka menggosipkan anaknya gitu ya. Nah itu sih yang menurut saya kalau balik ke masa SMA, kalau melihat anak-anak SMA di SMA Taruna, saya rasanya pengen balik lagi ke SMA gitu sih. Oh gitu. Jadi Belum dapat sih real gimana sih? pertanyaan saya tadi kan nggak relate dengan jawabannya. Seperti apa karakter Bu Vita sewaktu menjadi siswa di sekolah unggul? Karakter yang saya pertanyakan, bukan jawabannya tolong jangan Jabarin kan? orang. Iya. Saya nggak bilang sekolah saya sekolah unggul ya tadi, karena yang bilang unggul itu bukan saya. Itu adalah gosip dari Pak Popo dan Pak Adrian, biar heboh aja gitu. Karena biar ada bahan bulian untuk mereka di atas. Sepertinya enggak. Enggak, Bu. Kita kan di sini enggak ada. Itu bercanda. Iya. Jadi kayak mana? Saya nggak bisa nilai sih sebenarnya seperti apa, tapi yang pasti saya menyenangkan lah. SMA saya termasuk proses yang menyenangkan. Sebenarnya waktu SMA tuh pasti ada suka, ada duka. Nah saya juga nggak bisa. Sukanya cinta pertama ya. Oh iya, cinta pertama mungkin cinta biasa. pertama dan terakhir ya. Ah. Ya, cinta pertama dan terakhirnya waktu SMA kan? Cinta pertama mungkin kalau misalnya cinta pertama bukan cinta terakhir, tapi kalau pacar pertama insya Allah pacar terakhir. Asik. Ya, karena nggak bisa dibilang seperti itu juga. Oke, kami ada satu pertanyaan lagi. Masih relate dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kok jadi saya yang ditanya ya? Tadi kami kan udah ditanya. Enggak kan saya. Tadi pertanyaan kami 10. Saya Sama pertanyaan saya jadi cuma 2. Iya. Ya, kami kan udah sepakat tadi minta. Iya, Boleh bukan kan? 2 pertanyaan saja. Oke, Oke. baik. Yang kedua, ada nggak siswa yang ibu lihat Oke. seperti ibu Di SMA. di SMA Taruna Andalan? Siswa angkatan sekarang, TP sekarang yang relate dengan Bu Vita di zaman
SMA unggul ibu waktu itu. Oh my god. Mantap. Tetap saya mengulangi unggul unggulnya ya. Lewat ibu nari-nari. Iya, atau waktu ibu menari Nari. yang ada tulisan di buku BMR. Iya, ini buku BMR itu kan. Iya. Oke, saya klarifikasi di buku BMR itu pada saat saya kuliah. Ini kuliah. sesi klarifikasi Nah, jadi ya. saya klarifikasi biar jelas ya, biar nggak ada gosip lagi ya. Iya, iya. Itu saat kuliah. Jadi Itu buku BMR kelas 3 ya? Kelas berapa? kalau nggak salah kelas 2 ada. Oh, kelas 2. kelas 2 ada, kelas 3 ada. Itu Hak kebetulan. ciptanya ada ya? Enggak sih, itu Enggak. namanya cuma-cuma aja kok bikin gitu. Ada nggak yang relate dengan ibu? Kalau saya tunjuk satu orang atau satu nama kayaknya saya nggak bisa tunjuk. Kalau saya sih milihnya yang cantik lah kalau kayak gitu. Enggak, yang relate memang oh ini aku banget gitu. Ini Ini dari kita segi banget. apa nih? Ya mungkin Mencerminkan fitanya mau nggak harus satu nggak sama perempuan, Iya. nggak harus sama perempuan. Tapi ada beda sih sama perempuan sih. Ada oh ini 90% lah kayaknya kecocokan. ini kita banget gitu. Ada nggak sih? Ya, Coba kalau nih. saya kalau ada nggak ya saya banget? Kayaknya nggak ada deh Pak. Saya juga jadi ikut mikir sih. Karena saya pikir ya saya dengan diri saya sendiri gitu. Kalau anak-anak tentu dengan gaya dan style mereka gitu. Tidak ada yang sama atau saya juga bingung sih. Tapi saya ada menemukan satu kata Oke, nama oke. Kalau gitu Bapak langsung sebutkan aja. Mama, Kenapa Maha? karena selalu nempel dengan ibu. Oh iya ya, kayak sebentar Iya. sensei gitu. Oke. Oke. Nah, Oke. kali Oke, ini Pak. kita ada game ya buat Bapak Ibu di sini semuanya. Yeay. Belum mulai. Oke. Nah, yang nanti akan saya pandu ya, Iya. Bapak Ibu tolong jawab. Saya akan kasih satu kertas. Nah, Iya. sekarang kertasnya ada di atas kepala Pak Koko. Nah, Bu Tika atau Pak Alim, sweet deh dulu siapa yang mau jawab, nanti kita roll. Oke, silakan. Jepang atau Korea biasanya? Atau Indonesia. Inggris ya? Inggris Ratu Oke. Elizabeth. Sama nggak di Inggrisnya? Oh, enggak salah. Beda ya. Beda ya. provinsi di Inggris ya. Satu kertas. Ah. Oke. Sama deh. Dua deh. Oke, siapa yang menang? Gitu Paling. dong. Oke, Pak Alim yang jawab ya. Oke. Astaga, yang menang yang jawab. Iya dong. Iya dong. Sekarang. Oke, Dulu. nah kita mulai dari sekarang. Pak Koko boleh menghadap ke Pak Alim? Oke, dadah. Oke, ini silakan pegang. Terus saya yang jawab ini ya. Ya, Yes. silakan. Oke. Satu kata, dua kata. Saya aku Ya, apa ya? terus. Abang sebutkan terus. Oh, dia iya tidak iya Iya, tidak aja. iya. Oh, hewan, Tidak. guru, nama guru, Tidak. nama sekolah, Tidak. pekerjaan, Tidak. hobi, Tidak. makanan, Tidak. hiburan, nama kota, Tahun nama baru. tahun baru, balon, Dikit. balon, trompet, Beda sedikit. trompet, peluit, Enggak. balon, trompet, peluit, Baru. lilin, Beda. lilin kue tart, Enggak. Ini sering di langit. bintang, Beda. di langit, petasan, mercon, kembang api. Lama ya, ternyata. Tapi ini Oke, dong. susah ya. Susah ya. Susah katanya. Memang Susah. susah loh merangkai kata-kata itu sehingga orang lain paham. Oke. Oke. Nah, Ayo, selanjutnya ke Pak Alim ke buat kita ya. bisa jawab. Oke, Pak Alim ke Bu Tika. Silakan Pak Koko tolong Oke. dibantu. Oke. Pegang. Gampang kali loh. Aku intip boleh ya? Boleh. Oh ya. Ayo. Ayam. 2 kalimat ya? 2 kata ya? Dua kata. Ayo. Enggak, ada. Sepeda motor. No. Jauh. Ayo. Jalan rusak. Jauh. Sebutkan aja. Makanan. Sambalado. Makanan. Lebaran. Kue nastar. Kayaknya bukan saya. Pas ya, kue nastar. Wow. Saya jadi lapar nih kalau ternyata. Oke, nah selanjutnya Enggak intip. Oke, lewat. angkat kepala ya. Berapa kata? Satu kata. Oke. Binatang. Binatang. Kaki 4. Binatang berkaki. Ekornya panjang. Kaki.
Lagi kecil. Tergiling. Bukan. Sering di pohon. Tupai. Ya. Aku gampang banget sih. Ini antara gampang, Pak Popo yang cerdas atau Oh, iya. ya? Ini aja. Ya, gitu aja. Itu Oke. Oke. memang nggak salah guru-gurunya terus Ya, keren cerdas ya. Jadi nyesal ya yang nggak sekolah di Semapta ya. Betul. Ya, ketemu guru-guru kece badai. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kita mau Oke. libur akhir tahun. Saya mau tanya, libur akhir tahun Jepang kan gimana sih? Di sini ada sensei. Oh, kenapa? Kemarin rencana mau balik ke Jawa, cuman ada sesuatu dan lain hal, jadi berubah rencana. Ya mungkin di sini bersama keluarga, mungkin nanti bakal paling jauh nanti main ke Pekanbaru, ke rumah oma, ya kumpul sih sensei nanti. Jadi nggak kemana-mana. Mungkin nanti bisa mampir ke rumah Pak Alim, Pak Popo atau ke rumah sensei. Makan kue nastar. Oke. Oke, Pak Alim. Sekarang saya tanya Pak Alim gimana? Nah, liburan liburan Natal dan tahun baru. kalau saya masih sekitaran Riau aja sih, Oke. karena memang masih anak kecil ya, jadi aku aja untuk jalan-jalan, takut sakit dia. Sangat kebapaannya muncul Iya. banget ya. Iya, Oke. biasa. Nah, Pak Popo kayaknya Pak Popo nih yang punya planning Iya. dari Sabang sampai Merauke kah kali ini? Rencana, tapi di tengah-tengah kita berjajar pulau-pulau. Oke. Pulau-pulau kayak Oke. gitu ya. Terus Eh, kemana? rencana kami mau pulang kampung ya. Anak-anak kangen sama opungnya, jadi kami mau ke Sumatera Utara, mau ketemu opung mereka. Jadi mau kami, insyaallah Sabtu akan berangkat. Oke, jangan lupa. DJ ya, Pak? Iya, Oh, kue nastar ya Pak Ope. Dan Nastar, Pipai juga ya. Sama kembang api ya. Kembang api. Oke, nah sekarang seru banget ya pembicaraan kita hari ini. Seru dong, seru. Banget. Oke, kita tunggu podcast selanjutnya mungkin nanti dengan guru-guru yang lebih senior. Pastinya. Pastinya. Ada produsernya juga. Ya, betul. Produsernya juga masa dari belakang layar terus. Boleh nggak Sambil sih? ketawa nih berkepala kayak gini ya, sakit kepalanya nengok kita. Ini dia ada orang kedinginan. Oke, nah seperti janji Butika tadi, kita mau main TikTok. Iya. Nah, kira-kira gimana Butika? Tolong dong ajarin kita. Waduh, kiu. Kira-kira Gerakan yang gampang aja kali ya. Iya. Oke. Yang kita seperti pernah diajarin Pak Popo sama Alim juga. Bu Vita, memang di sini Ini kok. anak-anak bapak dalam tangan percaya ya. Karena dari 1000 pernyataan Iya. cuma satu yang Iya, benar iya. ya. Oke, nah kita akan buat TikTok sebentar lagi dan TikTok kita akan kita upload di akun TikToknya Semapta. Yeay, itu Oke, dia. jangan Itu lupa dia. ikutin ya dan bikin jadi FYP. Yes. Yes. Oke. Pastinya seru ya. Seru dong. Oke, kita tutup undur diri dulu. Saya Vita. Saya Popo. Saya Alim. Saya Bisika Cantik. Dadah. Bye.